Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya wawancara. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat kamu dan tindakanmu ketika kamu melihat temanmu yang punya baju baru atau punya barang-barang baru misalnya? Pendapat saya ketika ada teman yang memiliki barang baru. Yang pertama, saya bahagia karena melihat teman yang bahagia memiliki barang yang dia inginkan. Dan yang kedua, bagaimana cara saya agar saya terhindar dari rasa iri dengan adanya dia mempunyai barang yang baru sedangkan saya tidak. Yang ketiga, saya mencoba mengingat bahwa semakin banyak barang yang kita punyai, maka semakin besar atau semakin lama pula hisab kita nanti di akhirat. Nah, yang keempat, kalau misalkan ada teman saya yang punya barang baru, diusahakan kita ingatkan bahwasanya kalau misalkan barang itu jangan sampai kita niatkan untuk melegakan kesenangan atau melegakan keinginan. Tapi gimana caranya agar barang itu tuh bisa menjadi sarana mendapatkan pahala. Apa dasar dari tindakanmu itu? Apakah ada yang kamu ketahui tentang dalil Al-Qur'annya? Karena di Al-Qur'an kan ada dunia untuk sarana, dunia untuk sarana. Jadi apapun barang dunia atau apapun hal dunia yang kita punya, yang kita dapatkan, itu semuanya dilimpah ruahkan sebagai jalan untuk kita menuju kepada Sang Khalik. Kita beribadah gitu. Dalilnya Al-Qur'an itu. Apakah kamu pernah berbicara yang kurang sopan kepada teman kamu yang sederhana, yang karena kan kita itu tidak semua-muanya kita memiliki teman yang berkecukupan gitu loh. Ketika kamu melihat orang yang sederhana, bagaimana sikap kamu? Apakah kamu pernah berbicara kurang sopan dan kayak dikucilkan atau kayak misalkan dia gitu ya alhamdulillahnya tidak, soalnya setiap orang mungkin kan memang punya kadar masing-masing gitu. Mungkin ada saat saya di atas, ada saat teman di bawah, dan kalau misalkan kita yang di atas itu menghina atau menyakiti yang di bawah, itu berarti kita sombong kan, berarti kita kan tidak memiliki hak sosialisasi, kita kurang dalam hak asasi manusianya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang di bawah kita, itu bukan malah kita ejek, bukan malah kita jatuhkan, tapi bagaimana kita itu menggandeng dia, merangkul dia untuk bersama-sama bahagia dengan kita yang di atas. Oh, berarti kamu tidak pernah ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah tidak pernah. Terus selanjutnya, apakah kamu tipe orang yang memilih-milih dalam berteman? Jika iya, mengapa kamu bersikap seperti itu? Jika tidak, mengapa? Ya, kalau saya itu bukan memilih-milih. Semua teman itu teman, tapi memang sejatinya sikap orang itu terkendali oleh teman. Semua itu dipakai jadi teman. Jadi saya itu menjadikan semua itu teman. Akan tetapi yang ditiru itu tidak semua. Jadi saya menerima semua jadi teman saya. Saya welcome kepada semuanya. Every human is my friend. Semua orang itu teman saya. Tapi ada batasannya. Kalau misalkan dia membawa hal negatif, berarti ya jangan terlalu sering gitu saja. Tapi semua memang teman. Apakah di kelasmu ya ada teman-temanmu yang atau kamu sendiri yang membuat geng-gengan misalnya, hanya bersosial dengan itu saja tanpa mau membuka diri kepada orang lain? Kalau dari teman-teman mungkin ada, tapi tidak terlalu fanatik dengan mereka. Maksudnya kayak beda sama yang di luar. Kalau di luar kan positif, di situ dia nggak mau kemana-mana. Tapi kalau di kamar sih ada, tapi nggak mesti sama dia terus gitu. Kalau di sekolah enggak. Kalau di sekolah soalnya kan posisinya kita kan fokus sama belajar, jarang aja jam kos-kos gitu kan.
Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu yang dalam keadaan sakit, terus belum minum obat, belum dapat kiriman dari orang tua? Berhubung kalau orangnya itu sangat suka dalam kayak obat, kesehatan, merawat dan sebagainya, pulau inisiatif mengumpulkan banyak sekali jenis obat yang dia itu mungkin nggak kepake sama teman-teman, tapi expirednya masih lama. Terus saya kalau misalkan ada uang saya belikan. Jadi saya punya kotak obat sendiri dan obatnya itu bisa lebih dari 25 macam. Itu saya simpan. Kemudian kalau misalnya ada yang butuh saya kasih. Terus kalau untuk yang sakit-sakit itu suka kayak apa gitu, suka ngerawat orang yang sakit gitu, kayak suka aja gitu. Apakah dasar dari tindakan itu? Kalau apa namanya itu ada di dalam itu koiruna sama koirinas kan gitu. Jadi orang yang paling manfaat kan yang manfaat bagi orang lain, dan yang manfaat bagi orang lain itu bukan dalam hal ngasih uang apa namanya untuk beli jilbab, nggak harus itu kan, nggak harus pada saat dia ingin sesuatu, enggak, tapi pada saat dia sedang mengalami sesuatu itu kita perlu juga ada. Di sekolah di MAUW ini apakah ada pelajaran yang membantu perubahan sikap positif siswa, entah itu yang memang sudah dibuat dari kiainya atau apa? Kalau dari pandanganku, dari pandangan ya ini loh pelajaran di sekolah ini. Ya, menurut lo tuh pelajaran yang bisa merubah sikap atau memperbaiki sikap itu ada di pelajaran tafsir amali. Tafsir amali di situ kan dijelaskan kalau keburukan nanti imbasnya kemana, bagian di sana. Kemudian di itu lagu Qurani. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan keburukan, kita bisa mengingatkan dengan lagu Qurani gitu kan. Jadi kan dia contohnya kayak misalkan dan jahat misalkan keluar, itu kan ada lagu Qurani hindari dan jahat. Itu jadi di situ dia kayak loh iya ding, aku juga mondok di sini, aku juga belajar itu. Kalau misalkan masa aku diingatkan, seharusnya kan aku yang mengingatkan gitu. Nah itu bisa jadi perubahan sikap. Contoh lain ada nggak? Contoh lain, kalau misalkan dia berbicara kotor, akhlak itu kan dari imannya dia. Kalau misalkan dia berbicara kotor, otomatis imannya juga belum baik. Jadi itu dari situ dia bisa memperbaiki iman agar tidak berbicara kotor itu. Teman-teman atau anak-anak sudah sering diberi pelajaran tafsir amali, lagu Qurani dan lain sebagainya itu, apakah masih ada siswa atau teman-teman yang masih saling menyakiti, entah itu dari perbuatan, perkataan? Iya masih sih, kalau dibilang masih lumayan banyak. Karena kan memang untuk mengontrol lisan itu kan sangat sulit, dan nggak hanya dari kelas kita, maksudnya dari kelas yang sudah tua, dari kelas yang sudah profesor pun terkadang masih bisa melepas lisan tanpa adanya kontrol. Jadi kalau masalah menyakiti dengan bicara itu masih sering, tapi dari situ kita harus belajar. Tidak harus kita mengingatkan terus, tapi dari suatu kejadian kita juga mengingatkan diri kita sendiri. Kalau misalkan disakiti dengan bicara itu ternyata nggak enak, jadi kita jangan menyakiti dengan bicara, apalagi dengan tangan, apalagi dengan perbuatan. Masih ada atau gimana? Kurang berarti? Iya masih ada sih, tapi jarang kan? Ya, karena memang kan di sini kita diajarkan. Ya itu makanya adanya Al-Quran untuk mengingatkan. Bagaimana cara kamu menggunakan teknologi di sini? Apakah ada aturannya atau bagaimana? Kayak teknologi HP, TV. Di sini kan nggak ada TV ya. Laptop kan pun nggak boleh. Jadinya kan HP pun itu kan biasanya untuk SMS, kalau misalkan kabar dan sebagainya itu kan pakai HP cetik-cetik juga. Ya sebetulnya dan jangan berlebihan gitu saja sih. Kalau bisa SMS pun ada yang dampingi biar nggak, takutnya kan SMS-nya ngawur gitu. Jadi ya itu sudah memang aturan ya. Menurut kamu ya, mengapa aturan itu ya, aturan di minimalisirnya pemakaian teknologi itu? Maksudnya itu mengapa aturan itu perlu diperlakukan? Kalau ada nggak sih dasar
dasar dari perlunya diberlakukan minimnya. Ada dasarnya kan dunia jika dipegang dengan orang yang salah maka itu akan mencelakai orang tersebut. Tapi hadisnya saya lupa, Arabnya saya lupa, intinya seperti itu. Jadi barang kalau misalkan dia itu terlampau lama atau terlampau sering dipegang oleh orang yang belum bisa mencengkram nafsu, itu bisa mencelakai dia baik di dunia ataupun di akhirat. Ada nggak dalilnya itu yang mengatur komunikasi teknologi? Apa ya? Dalilnya atau lagu Qur'ani seperti tadi itu? Qur'annya yang telepon SMS bukan sih, itu juga termasuk. Karena kalau misalkan ada HP itu kan pasti kemungkinan besar untuk telepon, SMS, dan itu yang mengakibatkan adanya ketemuan, kemudian adanya berdua-duaan, timbullah zina dan sebagainya. Ya dalilnya Al-Quran itu. Jadi biar nggak telepon, SMS dan sebagainya, jangan dibawakan HP. Lalu bagaimana menurut kamu cara menggunakan teknologi agar bermanfaat positif? Agar teknologi itu bermanfaat positif, yang pertama kita harus punya kuat imannya, harus kuat dulu. Karena segala sesuatu itu kalau misalkan tidak dibentengi dengan adanya iman atau dengan adanya yakin kalau Allah itu melihat, maka kita akan melakukan hal yang buruk. Jadi kalau kita yakin Allah itu melihat, Allah perso, maka kita tidak akan menggunakan HP itu untuk melihat porno. Tidak akan menggunakan HP itu untuk bermaksiat dengan orang yang belum mahram. Itu. Pertanyaan yang terakhir ya, apakah kamu merasa tertinggal ketika kamu jarang menggunakan teknologi? Oke. Kalau dari baru kemarin pas liburan itu kalau ngerasa kalau misalkan di pondok itu saya lebih dapat banyak sekali pengetahuan dari di luar. Di rumah kan saya megang HP, tapi pengetahuan yang saya dapat tidak sebanyak ketika saya di pondok. Jadi kalau di pondok itu seperti itu. Jadi kalau rasanya itu kalau di pondok itu berbicara itu lebih kosakata lebih banyak didapat, karena mungkin kan kita lebih sering berkomunikasi dengan mbak tarbiyah yang pembelajarannya atau ilmunya itu lebih banyak. Akhirnya kita jadi lebih mengenal banyak kata, mengenal banyak kayak penyebutan apa namanya, mengenal banyak kayak pelafalan, kayak misalkan kayak minimalisir itu kan suatu kata yang baru kan ya, minimalisir, kemudian kayak kontroversi itu kan juga jarang. Tapi karena saya mungkin sering bertemu dengan mbak yang tahu sedikit banyak bicara, jadinya saya juga bisa mempraktekkan dalam berbicara kepada orang gitu. Terus dalam segi berani berbicara, karena kan terkadang kan kalau tafsir amali kan kita menyebutkan pendapat dengan tafsir amali, jadinya ilmunya itu lebih banyak. Tapi kalau di rumah, meskipun saya pegang HP, itu mungkin karena mungkin karena nafsu juga kan, terkadang HP tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan yang baik gitu ya. Jadi menurut saya lebih banyak yang didapat di pondok sih. Udah itu aja ya. Untuk sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bila taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.